Bapak Ibu, kita akan melihat kembali pemaparan episode ke-15 dari Kemdikbudristek dengan topik Merdeka Belajar. Ini adalah bagian yang ke-15 yang disebut sebagai platform Merdeka Mengajar. Kita lihat episode 1 Merdeka Belajar, episode 2 Kampus Merdeka, episode ketiga perubahan mekanisme BOS, sampai episode ke-15 saat ini, yaitu kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita akan bahas lebih khusus atau kita kulik lebih khusus tentang merdeka, kurikulum merdeka. Untuk platform Merdeka Mengajar itu dibahas di sesi yang lainnya. Silahkan lihat video-video sebelumnya yang ada di Pencari Edukasi. Kenapa kurikulum merdeka ini dirilis? Karena pelajaran atau pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Ini adalah sebuah krisis, ya, sudah ada perhitungannya. Lalu diperparah dengan pandemi. Jadi ini akan masuk ke dalam yang disebut hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Ini latar belakangnya. Berikutnya, penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau darurat efektif memitigasi ketertinggalan. Ini sudah ada surveinya, ya. Sekitar 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat semasa pandemi COVID-19. Dan kita lihat di sini, pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu learning loss-nya paling sedikit, ya. Nah, sekarang perbedaan rancangan dan implementasinya. Struktur kurikulum yang kurang fleksibel, ya, rancangan dan implementasi kurikulum saat ini yang sedang berjalan itu kurang fleksibel. Jam pelajaran ditentukan per minggu. Untuk perubahannya nanti jam pelajaran akan dipenuhi dalam 1 tahun, ya. Kalau dulu itu mingguan, sekarang tahunan. Berikutnya, materi terlalu padat, tidak cukup waktu. Nah, sekarang materinya hanya dipilih materi yang esensial dan capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Nah, kita belum tahu praktis atau praktikalnya, ya. Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa. Nah, sekarang guru diberi keleluasaan menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bahkan pemerintah menyediakan platform Merdeka Belajar itu tadi. Di situ banyak materi. Teknologi digital belum digunakan. Nah, sekarang aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru dapat terus dikembangkan. Banyak sekali teknologi sekarang ini. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang dipilih. Sekarang pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan 2, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan pilihan 3, kurikulum merdeka. Jadi sekarang ini masih dalam bentuk pilihan, ya. Kurang lebih target nasionalnya 2024. Bapak Ibu bisa memilih yang mana, kepala sekolah beserta guru. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing, ya. Jadi contoh, ya, sejak tahun ajaran 2001-2022 kurikulum merdeka telah diimplementasikan. Nah, ini yang sudah mencoba 2.500, ya, melalui program sekolah penggerak. Dan 901 SMK pusat unggulan, ya. Ini dari TKB, SD, SDLB kelas 1 dan 4, SMP, SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMA kelas 10. Jadi kurang lebih ini kurikulum merdeka ini akan diterapkan di TKB kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 atau kelas di fase-fase dasar mereka di setiap jenjang. Mulai tahun ajaran 2022-2023, nah ini tolong dicermati Bapak Ibu guru.
satuan pendidikan dapat memilih implementasi kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Ini mulai dari TKB, kelas 1, 4, 7, dan 10. Ini boleh dipilih. Pemerintah menyediakan angket untuk membantu, ya. Nanti sudah ada yang namanya portal, ya, portal kurikulum merdeka. Nanti silakan diisi angketnya. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 atau tahun ajaran baru menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum. Nah, ini diterapkan tanpa mengganti kurikulum satuan yang sedang diterapkan. Ya, jadi ada merging, ya. Mergingnya itu maksudnya adalah bukan merging di kelas, ya, tetapi merging di satuan pendidikan. Kalau di kelasnya yang ini, kelas 1, 4, 7, dan 10 yang pakai kurikulum merdeka, kelas yang lainnya masih kurikulum yang sedang diterapkan. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, ini kurikulum dan perangkat ajarnya. Yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Silakan, ya. Nah, keunggulan saya akan berikan atau kulik 3 keunggulan. Yang pertama, katanya kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Fokus, ya, ini yang diunggulkan adalah fokus pada materi esensial, ya, dan pengembangan peserta didik pada fasenya. Belajar lebih mendalam, bermakna, ya, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ini, ya, lebih sederhana, mendalam. Keunggulan berikutnya lebih merdeka. Kenapa? Fokusnya di peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Wah, tidak ada lagi peminatan SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Wah, luar biasa ini, ya. Guru, ya, guru yang merdeka. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, ini harus ada asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik. Ini harus ada organisasi antara kepala sekolah, pemangku pendidikan, dan guru atau tutor. Ketiga, lebih relevan dan interaktif. Kenapa? Ya, karena pembelajarannya berbasis project, yaitu interaktif dan relevan. Relevansi ada hubungan dengan keadaan di lingkungan mereka masing-masing, ya. Ini peserta didik aktif mengeksplorasi isu aktual, isu lingkungan, kesehatan seperti sekarang ini, ya, ada pandemik, dan juga di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini adalah pemaparan dari Kemendikbudristek tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu, apakah sudah siap atau tidak? Mari kita bersemangat menuju menyongsong kurikulum merdeka tersebut. Terima kasih.